Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa arju minkum bisihatin wa afiyatin. Thayyib wal an liqauna al-khamis. Sekarang kita akan mempelajari tentang at-tarkib, qawaidul lughah an-nahwiyah. Kita akan mempelajari tentang qawaid nahwu, tentang nahwu, yaitu tentang isim mudzakkar dan isim muannas. Kita akan mempelajari pengertian dari isim mudzakkar dan isim muannas. Apa sih yang dimaksud dengan isim mudzakkar dan isim muannas, dan apa saja kriteria dari isim mudzakkar itu. Lah kemudian apa saja macam-macam dari isim muannas dan perbedaan antara keduanya. Kita akan membahas dan kita yang akan pertama kita pelajari di sini adalah isim mudzakkar. Yang pertama, pengertian dari isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Nah, jadi isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Kemudian isim muannas, berarti kebalikannya. Kalau isim mudzakkar menunjukkan laki-laki, kalau isim muannas ialah yang menunjukkan perempuan. Nah, contohnya kita langsung ke contoh ya. Ja'ah rojulun, telah datang seorang laki-laki. Lafaz rojulun di sini disebut sebagai isim mudzakkar karena menunjukkan laki-laki. Ja'a rojulun, telah datang seorang laki-laki. Rojulun ini artinya adalah seorang laki-laki, disebut sebagai isim mudzakkar karena menunjukkan laki-laki. Kembali ke pengertian yang awal tadi, pengertian dari isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Dan lafaz rajulun ini disebut isim mudzakkar karena menunjukkan laki-laki. Kemudian, sebuah isim disebut mudzakkar apabila memang tidak memiliki ciri-ciri muannas dan secara operasional dapat diketahui dari sebuah isim disebut mudzakkar apabila memang tidak memiliki ciri-ciri muannas. Jadi, disebut isim mudzakkar apabila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan dhamir huwa. Dhamir huwa artinya dia laki-laki. Jadi, kalau menggunakan dhamir huwa pasti itu isim mudzakkar. Contoh, huwa ustadun, artinya dia ustad. Yang ketiga adalah muannas majazi. Tadi yang pertama adalah muannas lafzi, yang kedua adalah muannas maknawi, yang ketiga adalah muannas majazi. Lah, apa sih yang disebut dengan muannas majazi? Muannas majazi yaitu muannas yang tidak disertai oleh ciri-ciri muannas. Berarti secara lafadz dia itu tidak muannas. Nah, kemudian tidak berkaitan dengan jenis kelamin perempuan, dan secara manapun, maknanya dia juga bukan muannas. Akan tetapi dianggap muannas oleh orang Arab. Berarti muannas majazi ini adalah muannas yang secara lafaz dan secara makna tidak ada tanda-tanda muannasnya, tapi dianggap muannas oleh orang Arab. Jadi muannas majazi ini merupakan sudah ketentuan dari orang Arab. Contohnya syamsun. Syamsun ini muannas ya, dan ainun ini muannas juga. Terus ardun. Ardun itu juga muannas. Ardun itu bumi, muannas. Kemudian yang kedua adalah muannas maknawi. Tadi yang pertama adalah muannas lafzi dan ciri-cirinya ada 3, yaitu tak marbutoh, alif maksuro, dan alif mamdudah. Kalau muannas maknawi ini pengertiannya yaitu atau disebut juga sebagai muannas hakiki. Jadi bisa disebut muannas maknawi atau muannas hakiki, sama-sama benar. Yaitu muannas yang tidak disertai dengan ciri-ciri muannas, namun berkaitan dengan jenis kelamin. Contohnya Hindun dan Zainabun. Di sini lafadz Hindun tidak disertai dengan ciri-ciri muannas, namun berkaitan dengan jenis kelamin.
Secara lafaz dia bukan mu'annas, tapi secara makna dia merupakan mu'annas. Hindun ini nama seorang perempuan, tapi tidak disertai dengan ciri-ciri mu'annas seperti yang ada di mu'annas lafzi tadi. Ya, kemudian Zainabun ini juga mu'annas maknawi yang secara lafaz dia bukan mu'annas, tapi secara makna dia itu mu'annas. Inilah yang disebut dengan mu'annas maknawi. Di sini ciri yang kedua menggunakan isim isyarah. Hadza. Contoh isim isyarah tuh hadza, hadhihi, itu isim isyarah ya. Kalau hadhihi itu muannas, kalau hadza mudzakkar. Di sini ciri yang kedua adalah menggunakan isim isyarah. Hadza contohnya hadza kitabun, artinya ini kitab. Kemudian yang C yang ketiga, penggunaan isim mausul khos. Jadi isim mausul. Kalau isim isyarah adalah hadza, isim mausul adalah alladzi. Contoh, jaa alwanu alladzi ustazu mahirun. Kemudian yang D, yang keempat, penggunaan naat dengan menggunakan isim sifat yang muzakkar. Yang terakhir ini penggunaan naat ciri isim mudzakkar. Yang keempat, penggunaan naat dengan menggunakan isim sifat yang mudzakkar. Jadi menggunakan isim sifat yang mudzakkar. Contohnya ra'aitur rajulal karim. Artinya saya melihat laki-laki yang mulia. Al-karim. Nah, itu mudzakkar ya. Kemudian selanjutnya sini isim mu'annas. Tadi kita sudah mempelajari tentang isim mudzakkar. Isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki. Lah kalau isim mu'annas kebalikannya ya, yaitu yang pengertian dari isim mu'annas ialah isim mu'annas merupakan isim yang menunjukkan perempuan. Isim mudzakkar menunjukkan laki-laki dan isim mu'annas menunjukkan perempuan. Contohnya langsung ke contoh, ja'at Fatimatu. Tadi kan kalau isim mudzakkar ja'ah rojulun. Lah kalau isim mu'annas ja'at Fatimatu. Perbedaannya apa? Tadi ja'a, sekarang di isim mu'annas adalah ja'at. Ada taknis ya. Jadi harus ditambahi taknis di sini ja'at Fatimatu. Kayak gitu, gak boleh ja'a tapi harus ja'at Fatimatu, telah datang Fatimah. Lafaz Fatimatu disebut sebagai isim mu'annas karena menunjukkan perempuan. Lah, Fatimah ini berbentuk mu'annas dan nama Fatimah merupakan salah satu dari nama putri Rasulullah. Kemudian di sini pembagian isim mu'annas. Nah, pembagian isim mu'annas ini ada 3. Yang pertama adalah mu'annas lafzi, yaitu mu'annas yang selalu disertai ciri-ciri mu'annas alamatut taknis yang berupa, yang pertama adalah tadi ciri-ciri mu'annas ya. Yang pertama adalah dari mu'annas lafzi. Yang pertama tak marbuto atau tak bulat. Jadi di akhir itu harus ada tak marbutonya. Kalau di akhir ada tak marbuto atau tak bulat, yang berbentuk bulat, berarti itu adalah isim mu'annas. Contoh madrasatun. Nah, tun ini adalah tak marbuto atau tak bulat. Tadi Fatimatun. Nah, Fatimatun di akhirnya ada tak marbuto atau tak bulatnya. Kemudian yang kedua, ciri mu'annas lafzi yang kedua adalah terdapat alif maksuroh, alif yang dibaca pendek. Lah, ada alif maksurohnya. Contohnya ini, kubro. Ada ini alif maksuroh ini kayak ya, tapi gak ada titiknya. Itu namanya alif maksuroh. Itu bukan ya, tapi itu alif yang menunjukkan mu'annas. Kubro berarti mu'annas. Contoh lagi husna, itu mu'annas juga. Terus contohnya lagi kalimat sayyidatuna Khadijah al-kubro. Nah, itu al-kubro itu mu'annas. Kemudian yang C, tanda mu'annas lafzi yang C adalah
alif mamdudah, alif yang dibaca panjang. Contohnya baydau, dau itu baydau, ada alif panjangnya. Ini bukan mudzakkar tapi ini muannas lafdi. Mu'annats lafdi yang bagian C, yaitu alif mamdudah, alif yang dibaca panjang. Nah, saya ulangi lagi, mu'annats lafdi ini cirinya ada 3. Yang pertama, terdapat tak marbutoh. Yang kedua, alif maksuro. Dan yang ketiga, alif mamdudah. Ini adalah at-tadrib, latihan. Jadi tugas kalian adalah mengisi, melengkapi. Ini kalimatnya kan tidak sempurna. Ada yang kosong tuh titik-titik 1 dan 2. Ada yang kosong. Jadi tugas kalian adalah melengkapi kalimat 2 ini menjadi kalimat yang sempurna. Dilengkapi pakai apa? Nah, ini yang pertama, yang kedua. Saya bacakan ya. Yang pertama, al-awwal nutoh kitabu ustadin. Yang kedua, Ali sodiqi adzaki nutoh yaqra'ud darsa kulla yaumin fil bait. Nah, ini yang pertama apa dan yang kedua apa? Kalian lihat di isim mudzakkar dan isim muannas. Yang misalnya yang pertama, nutoh kitabu ustadin. Lah ini pakai isim mudzakkar apa isim muannas? Lah kayak gitu. Apa dikasih hadza, apa dikasih huwa, apa dikasih nama orang. Nah, sesuai dengan isim muannas dan isim mudzakkar yang telah kita pelajari. Kalian tulis ini titik-titiknya ya. Nah, kemudian yang terakhir, syukron katsiron ala husni ihtimamikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nahtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.